Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm very well. In this day, we will study together is about folktale. What is folktale? Folktale is dongeng rakyat. Oke, yuk ditonton video pembelajaran pada hari ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini untuk berdoa terlebih dahulu. Langsung saja, yuk kita simak pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Folktale. Folktale adalah dongeng rakyat yang merupakan cerita imajiner yang telah ada di masyarakat secara turun-temurun. Seperti hanya cerita Roro Jonggrang, cerita Andi-Andi Lumut, cerita Sang Kuryang, dan lain-lain. Cerita Roro Jonggrang, Malin Kundang, Sang Kuryang itu termasuk jenis cerita naratif. Apa itu naratif teks? Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Struktur naratif teks. Yang pertama yakni orientation. Orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Yang kedua yakni complication. Complication menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Yang ketiga yakni resolution. Resolution bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang terakhir atau yang keempat yakni reorientation adalah bagian penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation biasa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran. Saat menanyakan tempat asal suatu cerita, kita dapat menggunakan kalimat where is the blah 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 of blah 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 from. Example, what is the legend of Nyi Roro Kidul from? The answer, it is from Central Java. Hal yang harus kita ketahui untuk menceritakan kejadian di waktu lampau, biasanya kita menggunakan bentuk kalimat past tense. Bisa simple past, past continuous, past perfect, ataupun past perfect continuous. Tenses simple past. The formula is subject plus verb to plus object or adverb. Example, I visited you yesterday. Visited itu adalah bentuk kedua dari kata kerja visit, yakni visit, visited, visited, visiting, yang artinya mengunjungi. I visited you yesterday memiliki arti saya mengunjungimu kemarin. Tadi adalah contoh rumus simple past dalam bentuk positif. Sekarang adalah contoh simple past dalam bentuk negatif. The formula is subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Perlu diketahui ketika menggunakan did, verbnya kembali ke bentuk asli, verb 1. Example, I did not visit you yesterday, yang memiliki arti saya tidak mengunjungimu kemarin. Oke, setelah did
itu harus diikuti dengan verb asli, yaitu verb one, tidak menggunakan verb to lagi. Selanjutnya yakni contoh rumus past continuous. Past continuous, the formula is subject plus was atau were plus verb ing plus object atau adverb. Oke, perlu anak-anakku ketahui ketika subjeknya I, she, it, auxiliary-nya atau to be-nya itu menggunakan to be was. Sedangkan ketika subjeknya you, they, we, kita menggunakan auxiliary-nya were. Example, I was visiting you yesterday. Yang memiliki arti saya sedang mengunjungimu kemarin. Okay, last time you had studied together is about folktale atau dongeng rakyat. I hope that you can understand what my explanation. Bagus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.